Biden tawarkan perundingan dengan Rusia, minta Indonesia terlibat. Amerika Serikat menyatakan kesiapannya merundingkan kerangka kendali senjata baru dengan Rusia untuk berpotensi menggantikan New START atau perjanjian pengurangan senjata strategis. Presiden AS Joe Biden membuat pernyataan itu pada Senin dalam pidato menjelang konferensi tinjauan perjanjian non-proliferasi ke-10. Hari ini pemerintahan saya siap untuk segera menegosiasikan kerangka kontrol senjata baru untuk menggantikan New START ketika berakhir pada 2026. Tetapi negosiasi membutuhkan mitra yang bersedia beroperasi dengan itikat baik, ungkap Biden. Pada saat yang sama, Presiden AS mengklaim Moskow telah menghancurkan perdamaian di Eropa dengan operasi militernya yang brutal dan tidak beralasan di Ukraina, yang menjadi serangan terhadap prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. Dalam konteks ini, Rusia harus menunjukkan bahwa mereka siap melanjutkan pekerjaan pengendalian senjata nuklir dengan Amerika Serikat, ujar dia. Biden juga meminta Indonesia mengambil bagian dalam pembicaraan tentang pelucutan senjata nuklir. Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai negara yang berpengaruh pada Rusia untuk terlibat dalam pembicaraan yang akan mengurangi resiko, salah perhitungan, dan mengatasi dinamika militer yang tidak stabil. Tidak ada manfaat bagi negara kita atau bagi dunia untuk menolak keterlibatan substantif dalam pengendalian senjata dan non-proliferasi nuklir, ujar dia. Sementara Moskow telah berulang kali meminta AS memperpanjang kesepakatan tanpa syarat selama 5 tahun lagi. Washington melayangkan berbagai proposal tentang amandemennya, yaitu meminta Indonesia untuk berpartisipasi. Penanda New START secara efektif merupakan perjanjian kontrol senjata besar terakhir yang tersisa antara Rusia dan AS. Perjanjian itu diselamatkan setelah pelantikan Biden pada tahun lalu, tak lama sebelum kesepakatan itu akan berakhir. Indonesia secara konsisten menolak upaya mantan pemerintahan Donald Trump untuk menyeret Indonesia ke dalam kerangka kerja dan menolak bergabung dalam pembicaraan tentang perluasan perjanjian AS-Rusia. Indonesia berpendapat bahwa persenjataan militernya terlalu kecil dibandingkan dengan persediaan yang dipelihara AS dan Rusia. Amerika Serikat akhirnya meminta bantuan Indonesia untuk menekan Rusia tidak melakukan invasi terhadap Ukraina. Namun Jakarta memberikan jawaban yang cukup mengejutkan, yakni menyerangkan AS harus mengakui Moskow melakukan keamanan yang sah. Bahkan di kesempatan yang sama, Jakarta justru mengingatkan AS agar jangan ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Awalnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta Indonesia menekan Rusia menuju solusi diplomatik untuk krisis Ukraina. Langkah itu dilakukan di tengah kesibukan diplomasi seputar situasi untuk menurunkan ketegangan di Eropa Timur. Kami menyerukan Jakarta untuk menggunakan pengaruhnya dengan Moskow untuk mendesak diplomasi, karena jika ada konflik di Ukraina itu juga tidak akan baik untuk Indonesia, kata Blinken. Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menelpon rekannya dari Indonesia, Retno Marsudi, untuk meminta bantuannya melawan apa yang disebut pejabat Amerika sebagai agresi Rusia terhadap Ukraina. Menurut media pemerintah Indonesia, Retno malah mendesak Blinken untuk menghentikan campur tangan dalam urusan Indonesia dan untuk menghormati masalah keamanan sah Moskow. Kekhawatiran Rusia termasuk mengamankan janji dari AS dan NATO untuk menahan diri dari memperluas aliansi lebih jauh ke perbatasannya, serta mengurangi jumlah rudal NATO di wilayah tersebut. Moskow mengirim proposal ini secara tertulis ke NATO dan pemerintahan Biden bulan lalu. Dan Blinken bertemu minggu lalu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. AS dan NATO sejauh ini menolak untuk berkompromi mengenai masalah keanggotaan potensial Ukraina, lapor RT.com. Berbicara pada hari Rabu setelah menerima tanggapan AS dan NATO terhadap proposal Rusia, Lavrov mengatakan tanggapan Washington meninggalkan ruang untuk negosiasi pada beberapa masalah sekunder, sementara jawaban NATO memalukan dan ideologis serta menggambarkan rasa seperti itu. Pengecualian dari Aliansi Atlantik Utara, misi khususnya
tujuan khusus yang bahkan saya merasa sedikit malu untuk mereka yang menulisnya. Dengan peringatan Washington tentang potensi invasi Rusia ke Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa jika terserah Federasi Rusia tidak akan ada perang. Namun dia menambahkan, Moskow tidak akan membiarkan kepentingan kita diserang secara brutal atau diabaikan. Sementara AS dan beberapa sekutu NATO-nya baru-baru ini meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina. Pengerahan pasukan ke negara itu tetap tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Tidak ada manfaat bagi negara kita atau bagi dunia untuk menolak keterlibatan substantif dalam pengendalian senjata dan non-proliferasi nuklir, ujar dia. Sementara Moskow telah berulang kali meminta AS memperpanjang kesepakatan tanpa syarat selama 5 tahun lagi. Washington melayangkan berbagai proposal tentang amandemennya, yaitu meminta Indonesia untuk berpartisipasi. Penanda New START secara efektif merupakan perjanjian kontrol senjata besar terakhir yang tersisa antara Rusia dan AS. Perjanjian itu diselamatkan setelah pelantikan Biden pada tahun lalu, tak lama sebelum kesepakatan itu akan berakhir. Indonesia secara konsisten menolak upaya mantan pemerintahan Donald Trump untuk menyeret Indonesia ke dalam kerangka kerja dan menolak bergabung dalam pembicaraan tentang perluasan perjanjian AS-Rusia. Indonesia berpendapat bahwa persenjataan militernya terlalu kecil dibandingkan dengan persediaan yang dipelihara AS dan Rusia. Amerika Serikat akhirnya meminta bantuan Indonesia untuk menekan Rusia tidak melakukan invasi terhadap Ukraina. Namun Jakarta memberikan jawaban yang cukup mengejutkan, yakni menyerangkan AS harus mengakui Moskow melakukan keamanan yang sah. Bahkan di kesempatan yang sama, Jakarta justru mengingatkan AS agar jangan ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Awalnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta Indonesia menekan Rusia menuju solusi diplomatik untuk krisis Ukraina. Langkah itu dilakukan di tengah kesibukan diplomasi seputar situasi untuk menurunkan ketegangan di Eropa Timur. Kami menyerukan Jakarta untuk menggunakan pengaruhnya dengan Moskow untuk mendesak diplomasi, karena jika ada konflik di Ukraina itu juga tidak akan baik untuk Indonesia, kata Blinken.